Yo, jumpa lagi di channel Joe Soro. Kali ini masih di konten ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, narasumber gue kali ini adalah teman kantor gue juga, namanya Idam Sa. Apa kabar, Dam? Halo, baik. Ini gue lagi di mana nih, Dam? Di Sabun Hamzah. toko Sabun Hamzah. Nah, ini teman kantor gue ini selain bekerja dia juga punya usaha toko sabun. Nah, gue penasaran nih, gue pengen ngorek-ngorek nih tentang usahanya dia, bagaimana dia bisa kerja sambil jalanin usaha toko sabun ini. Pasti bisa sangat menginspirasi buat teman-teman yang pada nonton. Halo, Dam. Halo. Bisa kenalin diri dulu ke teman-teman yang nonton nih. Oke, siap. Halo, gue Idam. Gue kerja di Telkom Sigma sama seperti Joe Soro. Oke, jadi gua ini sama Idam sekantor, pernah di satu working unit juga bareng, tapi sekarang udah beda working unit, tapi kita masih sering nongkrong ya, Dam ya, di kantor. Jadi Idam ini udah punya toko nih, kalian bisa lihat ya nih, langsung gua sambangi nih di tokonya langsung, toko sabunnya Idam nih. Nah, mari kita tanya-tanya, Dam. Lu mulai buka toko ini sejak kapan, Dam? Kalau nggak salah, kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? 3 langsung tahun udah buka toko gitu apa? Langsung toko. Langsung toko ya? Dulu langsung handle 3 pabrik, tapi seiring berjalannya waktu, gue evaluasi hasil penjualannya lebih bagus dan lebih banyak yang laku, salah satu merek. Oh, trigger lu untuk lu pengen, oh gue mau usaha sabun nih, itu apa, Dam, awal mulanya, Dam? Jadi dulu itu memang gue tipikal orang yang nggak bisa diem. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh gue nggak betah diem di rumah. Oh gitu. Selalu keluar cari peluang, cari kesempatan. Pernah suatu ketika gue coba jualan laptop. Jualan laptop? Laptop. Jadi teman-teman kantor yang butuh laptop, gue sediain spek yang ready stock di gue. Begitu dia seneng, hari Jumat dia pesan, Senin langsung gue bawa. Oh gitu. Jadi pernah lu jualan laptop juga? Iya. Laptop yang paling mahal pernah gue jual di harga 24 juta. 24 juta? Iya. Itu teman-teman kantor apa? Kantor. Kantor ya? Jadi ini buat teman-teman, kenapa ada suara-suara motor? Karena ini tokonya Idam ini di pinggir jalan. Jadi pasti laris manis ini. Lokasinya strategis. Amin. Di pinggir jalan nih. Nih, makanya ada suara-suara motor lalu lalang. Gak apa-apa. Yang penting kita bisa tanya-tanya ke narasumber kita ini. Terus, Dam, lu mulai nyoba usaha nih, jualan nih, apa karena di kantor ini kurang apa gimana, buat tambahan, apa emang lu punya cita-cita pengen jadi pengusaha apa gimana? Jadi tujuan gue usaha itu sebenarnya bukan mencari nafkah lebih dari kantor. Iya, itu kalau secara penglihatan kasat mata bener nyari penghasilan lebih dari kantor. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Gue hanya berpikir pada saat gue kerja, syukur alhamdulillah gue bisa kasih nafkah ke anak dan istri dan ke orang tua. Tapi gue kadang suka berpikir begini, nggak selamanya kerjaan gue mulus dan nggak selamanya gue sehat. Yang terpikirkan di pikiran gue, gimana kondisinya kalau seandainya gue meninggal muda. Meninggal muda sementara anak dan istri gue masih butuh biaya banyak. Nah, kenapa gue usaha? Gue terinspirasi dari situ. Jadi gue pengen anak dan istri gue tuh mandiri. Ketika gue nggak ada, dia punya bakat menjalankan usahanya sendiri tanpa mengharapkan penghasilan
dari kantor atau penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan. Jadi ketika gue nggak ada, dia udah pada siap, dia siap ditinggalin. Jadi mudah-mudahan dia bisa ngelanjutin usaha, walaupun bukan usaha ini, usaha apapun, yang penting udah terbentuk di dalam diri mereka, dia harus berusaha. Karena banyak teman-teman gue yang ditinggal kepala keluarganya di umur muda, dia bingung dia harus mulai dari mana, dia bingung harus usaha apa, dan akhirnya berantakan. Gue nggak mau seperti itu. Jadi gue dari jauh-jauh hari gue harus udah persiapkan bahwa ketika nanti gue nggak ada umur dan meninggal muda, mudah-mudahan banyak umur. Amin. Banyak umur. Tapi setidaknya gue mempersiapkan ketika hal-hal kayak seperti itu terjadi, mereka udah siap nih. Dan gue udah kasih bekal ke mereka bahwa lanjutin hidup lah, harus usaha dan bisa lebih maju dari gue. Jadi maksud tuh nyontohin gitu ya? Iya, betul. Nah tuh buat teman-teman yang punya maksudnya pengalaman kayak Idam atau punya pemikiran yang sama kayak temen gue ini, boleh kalian share di kolom komentar nanti ya. Oke Dam, setelah itu lu tadi ingin mencontohkan kan ke anak-anak lu bahwa kalau bisa tuh kita punya usaha gitu ya. Kalau anak-anak lu udah gede nanti. Terus dalam usaha lu jualan sabun ini, maksudnya pencapaiannya itu lumayan nggak sih Dam? Kalau bicara pencapaian, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, targetnya melebihi ekspektasi gue dulu pas buka sabun. Oke. Dulu itu awal-awal buka sabun paling pemasukannya sehari di range 50.000 sampai 150.000. Oh gitu. Iya. Itu 6 bulan pertama. Tapi berusaha terus. Pernah suatu ketika gue nawarin ke salah satu calon customer tetap, 3 kali ditolak. Gue kasih sampel pertama, iya Pak, taruh aja di situ, nanti saya coba. Iya Pak, baik, terima kasih. Minggu kedua gue coba lagi, gue kasih, iya Pak, belum sempat kemarin. Sampai 3 kali gue coba, akhirnya yang keempat dia mau coba di depan gue langsung, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Nah, jadi gue bukan seneng karena barang gue dibeli, tapi usaha gue untuk menawarkan sesuatu itu berhasil, itu yang bikin gue seneng. Jadi bukan hasil materi, bukan. Jadi hasil usaha gue menawarkan suatu barang untuk meyakinkan orang pakai ini barang, karena ini barang bagus dan murah, itu yang bikin gue seneng. Gue berhasil meyakinkan orang untuk beli barang yang gue jual. Itu berarti intinya berhasil jualan gitu ya? Iya. Berarti intinya pas lu berhasil menawarkan orang yakin, orang mau beli, itulah intinya lu seneng di situ. Iya, bisa jualan gitu ya. Mantap tuh teman-teman. Itu nggak mudah loh, bener nggak Dam? Betul. Bisa jualan itu susah. Menawarkan produk ya Dam ya. Terus orang yakin produk lu bagus, terus orang mau beli, itu nggak mudah teman-teman. Nah ini teman gue Idam ini udah membuktikan loh. Kalian bisa lihat loh, stok barang sabunnya banyak banget. Mantap nggak? Ini sangat menginspirasi nih. Oke Dam, saat lu mulai nih, mulai lu jualan sabun, dagang sabun nih, buka toko, ada nggak sih maksudnya challenge atau cobaan yang lu alami, atau pernah nggak ada kerugian atau gimana gitu? Kalau kerugian pasti, namanya orang usaha pasti ada kerugian. Pernah suatu ketika ada penawaran besar dari salah satu company, dia bergerak di bidang pengolahan limbah botol plastik dan penggunaan deterjen bubuknya itu sebulan bisa 5-10 ton. Oh, gede juga tuh. Nah, pada saat itu gue percaya nggak percaya bahwa ada perusahaan yang mau bekerja sama. Oh gitu. Pada saat itu dia nawarin, saya butuh deterjen sebulan sekitar 10 ton untuk penyucian bla 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 bla. Komposisinya ini, hasil cuciannya harus seperti ini. Bapak bisa agak ngadain barang yang seperti yang saya mau. Nah akhirnya pada saat itu gue langsung bikin formula, ngobrol dengan teman yang punya pabrik, bawa contoh hasil cuciannya,
dengan barang yang belum dicuci, kita simulasi di pabrik, dapatlah formula tuh. Oke. Formula kita bikin sekian banyak buat sampel. Waktu itu gue bikin pertama 250 kilo. Oke. Karena di perusahaan itu minimal deterjen yang bisa diproses di mesinnya itu minimal 250 kilo. Oke. Oke, akhirnya kita bikin 250 kilo. Bikin, kirim, tes. Begitu dites gagal. Gagal. Terus nggak jadi. Dikasih kesempatan lagi. Oke. Bapak, coba lagi. Saya kasih kesempatan sampai kalau bisa 3 kali. Oke. Bikin lagi, racik lagi formulanya, sembari dicari tahu kenapa dia bisa menghilangkan. Kalau di botol-botol plastik sampah itu kan suka diinjak-injak orang. Iya. Itu baret. Nah, deterjen harus bisa menghilangkan baret-baret kotornya itu. Oh. Itu PR-nya. Kalau hasil cuciannya bersih dan kotorannya keangkat. Tapi gimana caranya si deterjen yang kita gunakan itu dia bisa menghilangkan baret-baret yang ada di botol plastik sampah itu. Oh. Nah, itu PR terbesar. Terus googling caranya gimana. Akhirnya ketemu formula yang kedua. Dites lagi sama kuantitinya 250 kilo. Dites baret-baret yang tadi berkurang, bersih dan lebih putih. Oke. Tapi pabrik nuntut, Pak, bisa gak formulanya dinaikin lagi supaya hasil cuciannya lebih mengkilap. Jadi masuk yang ketiga, trial ketiga, bikin lagi formula gimana caranya hasil cuciannya bisa mengkilap dan nggak banyak busa. Bikin lagi formula yang ketiga. Dites lagi 250 kilo, berhasil sesuai dengan yang pemilik pabrik inginkan. Akhirnya waktu itu bikin kesepakatan, oke, saya pesen pertama kali 5 ton dulu. Oke. 5 ton dia pakai dan dia seneng. Satu, dia seneng hasil cuciannya bagus. Kedua, kalau kita bikin schedule pengiriman kita selalu tepat. Oke. Bahkan lebih cepat dari schedule yang kita ajukan. Misalkan open PO di minggu pertama bulan ini, kita bikin jadwal 3 minggu ke depan barang harus sudah sampai semua. Gue usahain 2 minggu itu harus sudah sampai semua. Oke. Tapi gue bilang ke ownernya 3 minggu, Pak. Karena kalau kita udah janji 3 minggu ternyata meleset, itu trustnya jadi kurang. Iya, betul. Makanya gue agak mundurin 3 minggu, tapi sebenarnya itu pengadaannya bisa sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu selesai, 2 minggu selesai, 2 minggu selesai. Terus begitu akhirnya dia percaya. 3 bulan kemudian dia naikin kuantiti. Pak, kuantitinya naikin jadi 10 ton. Nah, dari situ baru naik terus 10 ton. Terus 10 ton paling habis sekitar 2 bulanan. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Oke, Dam. Nih, biar santai kita ngopi dulu. Karena di channel gua ini ngobrol penuh inspirasi. Mantap nih kopinya nih. Mantap nih. Oke. Di ngopi episode 9 ini gua ini disponsori oleh Mojo Coffee. Nah, buat teman-teman yang mau tahu Mojo Coffee, nanti gua share Instagramnya di bawah ini. Bisa teman-teman follow, dan kalau mau order kopinya silakan dikontak di IG-nya, di order aja. Kopinya mantap banget. Mantap nggak, Dam? Enak bener. Enak banget. Selain kopi, Mojo Coffee ini juga jualan ya apa, snack cemilan gitulah nih. Contohnya di sini ada brownies. Ini juga mantap sekali. Jadi buat yang teman-teman mau cari kopi-kopi yang mantap, bisa kontak aja di IG Mojo Coffee. Boleh gue review ini? Boleh. Jadi kalau gue rasain ini banyak kopi dingin yang dingin, tapi rasa kopinya hilang. Ini masih kuat ini banget masih ya. Kuat, kopi sama krimnya masih berasa banget. Nah, tuh dia tuh. Kata teman gue Idam, ini kopinya mantap banget. Asli enak. Thank you banget nih Mojo Coffee udah sponsorin di Ngobrol Penuh Inspirasi episode 9 ini. Nah, itu Dam, berarti tadi lu cerita lu udah trial 250 kilo. Itu dia bayar nggak sih, Dam? Jadi dulu dia mau bayar, Oke. tapi supaya mengikat dan dia nggak
cari vendor lain, Heeh. itu gue free-in. Oh. Gue free. Supaya dia ngasih kesempatan terus, coba lagi sampai berhasil. Dan alhamdulillah berhasil dengan cara itu. Oh gitu. Jadi kalau mau nyoba sesuatu itu jangan nanggung-nanggung. Terus coba sampai maksimal. Hasilnya seperti apa urusan Allah. Udah aja. Oh, gua nangkep nih. Jadi maksud lo kerugiannya, lu bukan maksudnya sebenarnya ngalamin kerugian nih. Cuman lu Iya. jadikan itu investasi. Iya. Oh, wah. Tuh, benar-benar menginspirasi kan teman-teman. Tuh. Jadi lo harus punya pemikiran kayak gitu. Jadi jangan lihat cuannya doang gitu ya. Makanya tuh investasi untuk membuat orang puas ya Dam ya. Puas. Nah, customer satisfaction itu Iya. bahasanya kalau di bahasa Sunda, ya bahasa Sunda. Itu customer satisfaction, dan itu susah banget emang nyari itu. Bisa jualan, untuk kepuasan pelanggan juga. Karena kedepannya ada nilai investasi yang akan bisa mendatangkan balik lagi cuan yang lebih Iya. banyak. Oke Dam, lu punya ini nggak tips dan trik buat teman-teman yang nonton nih untuk menjalankan usaha apapun itu misalkan atau sabun juga kayak lu untuk mulai terus survivalnya seperti apa? Jadi saran gue sih simple. Kalau mau memulai usaha itu, mulailah usaha dengan yang kita gemari. Oke. Artinya kita suka dengan hal-hal yang akan kita jalani dan nggak terpaksa dan nggak ikut-ikutan orang lain. Oh, originalitas ya? Iya. Satu, kedua, kalau memang usaha-usaha baru atau bisnismen pemula, kalau bisa itu mulailah usaha-usaha yang tidak gampang basi. Oke. Jadi minim kerugian Ya. kalau bisa. Tapi kalau yakin usaha untuk makanan-makanan yang bisa menarik dan bikin orang ketagihan, silahkan. Tapi saran gue kalau pemula, usahain usaha yang gak gampang basi. Oke. Nah, mantap tuh tips dan triknya. Oke Dam, selain tips dan trik, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman di luar sana? Maksudnya yang mereka, gue pengen jalan usaha, pengen mulai, bingung nih, takut gitu ya. Gimana? Apa nanti bisa apa enggak? Nah, pesan-pesan lu apa nih buat teman-teman yang nonton nih? Orang usaha itu sama kayak orang bikin skripsi. Oke, Bener gak? Iya kan? bisa dibilang gitu. Iya. Orang mau bikin skripsi itu dia bingung apa yang dia mau buat. Iya. Jadi mulailah dengan berangan-angan. Oke. Starting with the end. Jadi lo harus berpikir apa yang lo mau buat, baru lo tentuin step-stepnya. Jadi jangan takut untuk berangan-angan, jangan takut untuk bercita-cita, dan jangan takut untuk melangkah. Oke. Gitu aja udah. Terkadang orang yang mau usaha itu berat di langkah awal. Iya, itu banyak tuh yang begitu. Iya, Dam. tapi sekali melangkah terus dia nggak bakal nyerah. Oh, tuh. Dan teman-teman. kalau usaha, kalau gagal sekali itu wajar. Terus coba, karena orang yang usaha pasti ada hasil. Iya. Nggak mungkin nggak ada. Terus lu kan kerja juga nih, itu bagi waktunya gimana tuh Dam? Jadi kalau stok opnam di rumah itu biasanya gue lakuin Sabtu atau Minggu. Sabtu Minggu ya? Iya, jadi Sabtu Minggu tuh gue cek barangnya cukup atau enggak buat minggu depan. Kalau kurang order lagi. Oke. Terus kalau masalah hari-hari gue serahin ke istri. Oh, ada istri ya, bantu ya? Ada bantu. Oke. Nah, itu dia tuh teman-teman. Temen gue Idam ini tetap bekerja, usahanya jalan, dan tokonya kalian bisa lihat sendiri ada. Ini di daerah mana Idam nih? Ini di daerah Cimone. Daerah Permai. Cimone Permai, Tangerang teman-teman. Teman-teman kalau yang butuh sabun bisa order ke teman gue ini. Ada Tokopedia-nya Dam ya? Ada. Bisa Toko Sabun Tokopedia, Hamzah. Toko Sabun Hamzah. Nah, nanti bisa lihat di Tokopedia-nya. Terus bisa kontak WA lu nggak sih? Bisa. Bisa. Nanti gua taruh juga di deskripsi video ini kontak WA-nya sama link Tokopedia-nya ya. Oke, siap. Yang mau order siap tuh. Ready stock, teman-teman bisa lihat. Mau sabun apa juga ada dia. Iya. Oke Dam, kayaknya udah cukup menginspirasi nih untuk teman-teman yang nonton, dari kehidupan lu, dari usaha sampai pekerjaan juga nih. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya supaya gua makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi
episode selanjutnya. See you.